Baik teman-teman, kita masuk ke chapter fundamental bagian yang terakhir. Apa yang harus teman-teman siapkan untuk e-course ini? Yang pertama, print dulu modulnya Nemawe Canvas ya. Nanti Anda silakan download kemudian print. Kenapa di print? Mas Dodi, apakah boleh saya hanya belajar melalui PDF yang ada di laptop atau di komputer atau di HP saja? Boleh-boleh aja, tapi kalau teman-teman mau hasilnya lebih baik, maka lakukanlah dengan cara di print. Kenapa lakukan dengan cara di print? Saya nggak tahu dengan cara belajar kalian semua, tapi kalau saya jauh lebih nyaman ketika di print. Mengapa? Karena dengan cara di print, saya bisa coret-coret, dan kalau ada ide atas slide itu, slide yang ada yang misalnya saya ikut sebuah workshop, saya ikut sebuah e-course, dan misalnya ada slide, ada PDF atau e-book yang disertakan, saya selalu print. Hampir selalu saya print. Kenapa? Ketika sang pembicara sedang menerangkan sebuah slide dan di situ ada ide menarik, saya langsung bisa tulis di slide tersebut. Kalaupun ada penjelasan tentang ide dari slide tersebut, saya bisa langsung tambahkan di bawahnya atau di sampingnya atau di mana aja terdekat dengan slide terdekat. Nah, itu bagi saya, menurut saya cukup penting. Oke. Yang kedua adalah yang perlu Anda print adalah Nemawe Canvas ya. Karena selama e-course ini kita akan menggunakan Nemawe Canvas. Ya, ini Nemawe Canvas, teman-teman ya. Nemawe Canvas. Filenya sudah ada, nanti teman-teman tinggal download. Saya sarankan untuk di print. Yang ketiga adalah branding journey Nemawe, yang bentuknya seperti ini nih. Ya, branding journey ini perlu ini perlu di print juga. Artinya yang perlu Anda print adalah ada tiga file yang perlu di print ya. Untuk bagian yang modul memang lebih banyak, agak banyak. Nggak mau print hitam putih boleh, berwarna juga boleh. Baik, itu persiapan di awal mengapa perlu di print ya, yaitu karena lebih mudah dicatat. Oke, persiapan yang kedua, fokus saat belajar. E-course ini tidak tepat digunakan misalnya Anda sedang menyetir, Anda sedang naik motor, Anda sedang masak di dapur. E-course saya tidak pas digunakan pada saat-saat tersebut. E-course saya untuk mendapatkan hasil yang maksimal lebih tepat Anda sedang duduk di sebuah kursi dan laptop Anda, MacBook Anda atau iPad Anda ada di meja di hadapan Anda. Kemudian workbook ada di hadapan Anda dan Anda dengan fokus mendengarkan. Ya, kenapa? Karena ini full strategi yang bukan sebuah inspirasi, bukan sebuah motivasi pula. Ya, fokus saat belajar itu adalah bagaimana cara menggunakan e-course ini agar lebih besar dampaknya untuk bisnis Anda. Yang ketiga, catat dan kerjakan latihan agar selalu di zona belajar. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang zona belajar. Agar Anda bisa memahami di modul nomor 2, Anda membutuhkan pemahaman di modul pertama. Itu urut-urutannya agar Anda selalu berada di zona belajar. Oke, tips lagi gimana caranya selalu di zona belajar. Bagaimana saat belajar supaya kita mudah hafal. Cara saya nih, agar mudah belajar. 1. Berdoa sebelum belajar. Oh ya, itu sudah pasti Mas Dodi. Ya nggak apa-apa, saya tulis ulang. Saya ingatkan kembali. Oke, Robbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku dan fahamkanlah aku untuk belajar. Doa untuk belajar. Yang kedua, bagaimana cara belajar lebih efektif? Yang kedua adalah gunakan mind map. Ketika saya belajar sebuah buku, ketika saya belajar tentang e-course, ketika saya belajar YouTube yang menurut saya perlu saya pelajari dan perlu saya kuasai, ingat ya, perlu saya pelajari dan perlu saya kuasai, maka saya akan membuat mind map. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ikatlah ilmu dengan cara mencatatkannya. Ikatlah ilmu dengan cara mencatatkannya. Maka dengan cara saya mencatat, secara cepat pula ilmu itu nempel di pikiran saya. Nah, gitu. Nah, teman-teman nih, untuk yang pengen belajar, pengen cepat paham, pengen cepat ingat, maka lakukanlah dengan cara mencatat. Dengan cara apa? Kita bikin mind map-nya. Kalau dengan cara mind map, itu nanti setelah selesai e-course, Anda bisa lihat gambaran besarnya. Anda bisa lihat big picture-nya, jauh lebih mudah. Ya, dengan cara mind map. Ada, wah Mas Dodi kalau bikin mind map jadi lama dong nanti belajarnya. Kan harus kadang-kadang yang disampaikan, kemudian di pause, kita ngetik dulu. Nggak apa-apa. Saya waktu itu juga pernah mengalami dilema yang sama. Wah, ini kalau saya membaca dari sebuah buku, saya bikin mind map-nya, otomatis kecepatan membaca saya akan jadi berkurang. Karena saya harus membaca
garis bawah, setelah itu saya menyimpulkan dalam bentuk mind map. Saya memang benar, saya pernah mengalami dilema seperti itu. Tapi saya meyakinkan diri saya gini, oke, kamu pengen tahu apa pengen bisa sih dengan belajar ini? Saya bilang, ya saya pengen bisa dong. Kalau saya pengen bisa, maka dengan cara membuat mind map, kemungkinan untuk bisanya jauh lebih tinggi ketimbang saya tidak membuat mind map. Kemudian, oke, benar juga. Oke, udah setelah itu saya clear. Setiap kali saya ingin belajar, saya bikin mind map. Walaupun membaca buku saya jadi jauh lebih lama ketimbang teman-teman yang tidak membuat mind map. Tapi apa yang saya dapatkan, saya jauh lebih paham dan mudah mengeksekusinya karena saya bikin mind mapnya. Kelebihan lagi kalau teman-teman bikin mind map adalah ketika Anda ingin mempelajari ilmu itu kembali, mungkin saja bisa jadi terlupakan. Mempelajari itu kembali, Anda tidak langsung membuka satu buku full. Anda hanya cukup membawa mind map itu dan membaca, oh iya, ini pernah ada ilmu seperti ini. Itu manfaat-manfaat tentang mind map yang saya dapatkan. Oke, yang ketiga, bagaimana cara belajar saya? Adalah kerjakan latihan. Nah, ini kadang-kadang juga menyita waktu nih. Misalnya saya belajar ilmu tentang strategi marketing. Ketika ada latihan-latihan yang ada di buku itu, apa teori-teori yang diajarkan, saya langsung praktek. Makanya saya harus berhenti dulu dan saya praktek. Ketika praktek kadang-kadang butuh waktu 1-2 hari hanya untuk mempraktekkan dan saya belum lanjutkan ke tahap berikutnya. Nggak apa-apa. Yang penting saya adalah belajarnya. Yang penting saya paham. Yang penting saya bisa. Bukan sekedar tahu. Kalau sekedar tahu Anda selesaikan e-course ini dalam 1 hari pun bisa. Tapi belum tentu Anda bisa mendapatkan output yang Anda inginkan. Ingat, tujuan Anda bukan hanya sekedar bisa, tapi tujuan Anda adalah untuk mendapatkan bisa membangun sebuah brand. Ingat, tujuan Anda bukan sekedar tahu, tapi tujuan Anda adalah untuk mampu membuat sebuah brand. Nah, inilah 3 cara belajar menurut saya ya. Teman-teman bisa aplikasikan ini. Kalau teman-teman tidak sepakat dengan ini, teman-teman punya metode yang berbeda, silahkan aja, monggo. Yang keempat, persiapannya. Bagaimana nih jika banyak ide, bingung eksekusinya? Nah, tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bagaimana cara mengeksekusinya melalui analisa dampak. Baik teman-teman, berakhir sudah sesi fundamental. Kita akan segera masuk ke chapter pertama, yaitu bagaimana cara membangun brand. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu di video berikutnya.